Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Dasar-Dasar Jurnalistik. Saat ini kami sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren Persatuan Islam Tarogong. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ini. Pesantren Persis 76 Tarogong Garut merupakan salah satu pesantren yang berbasis pendidikan agama Islam. Pesantren yang telah berdiri sejak 60 tahun yang lalu ini mempunyai ribuan santriwan dan santriwati yang menempuh pendidikannya di pesantren ini. Untuk mengetahui lebih dalam, yuk mari kita cari tahu bagaimana kondisi dan tanggapan pengurusnya mengenai pesantren favorit di kota Garut ini. Saat ini, kami sedang bersama salah satu pengurus pesantren, yakni Ustadz Diponegoro. Sejarahnya ini dimulai sebenarnya sudah agak lama ya, sejak tahun 1960-an. Dulu seberang sini, seberang wilayah sana, ada semacam madrasah gitu ya, tempat sekolah agama lah ya gitu. Nah itu pertama kali pesantren bentuk di situ. Tapi kemudian tahun 60 akhir pindah ke Garut kota, ke Jalan Guntur. Pindahlah semua sehingga ditinggalin yang di sini kosong, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas. Karena di sana ternyata berkembang pesantren Persis yang sekarang namanya pesantren Persis 19 Bentar. Ini kalau ada yang tahu di Jalan Guntur. Nah setelah berkembang di Bentar atau di Jalan Guntur, Garut kota juga berkembang pesat lagi sampai kemudian karena di sana lokasinya di tengah kota sehingga wilayahnya agak sempit, jadi sulit untuk berkembang luas dan sebagainya. Akhirnya kemudian beberapa orang yang berdiri di sana kembali lagi ke sini. Kita ke sini aja lah, beberapa santri yang ada di sana, sebagian ada yang dipindahin ke sini. Dibangunlah pesantren ini. Nah, dibangun di sini dimulai tahun 1978, beres tahun 1980, diresmikan tahun 1980. Dulu dapat bantuan dari kerajaan Arab Saudi ininya untuk pembiayaan, pembangunan segala macam. Dibangunlah pesantren. Kalau program pesantren itu punya setidaknya 3 program. Yang pertama program pendidikan, ya kita ini lembaga pesantren menyelenggarakan program pendidikan. Yang kedua kita juga menyelenggarakan program dakwah, ya, pengawasan, majelis taklim dan sebagainya. Kemudian yang ketiga program sosial kemasyarakatan. Nah ketiganya ini kalau yang pendidikan di sini sekarang ada 6 sekolah, ya, ada mulai dari jenjang TK, kemudian SD IT, ya, SD IT di sini ada 2, kemudian ada sekolah madrasah diniyah, sekolah sore, sekolah agama lah kalau di tempat yang lain mungkin. Kemudian ada madrasah sanawiyah dan ada madrasah aliyah. Jadi ada 6 sekolah di sini dari tingkat TK sampai tingkat aliyah. Kalau program dakwahnya ya di sini di bawah jamiah atau organisasi namanya Persis. Ya, Persis itu sebuah organisasi masyarakat keislaman tingkat nasional. Nah, salah satunya ada pengurusnya di Garut. Di Garut terutama di sini di Tarogong Kidul ada namanya pimpinan cabang Tarogong Kidul. Nah, kita ini bagian dari pimpinan cabang Tarogong Kidul. Nah, aktivitas dakwahnya itu dilaksanakan atau dikoordinir oleh PC Persis Tarogong Kidul. Jadi kebanyakan mungkin aktivis-aktivis para ustadznya, mubalignya yang sering melakukan ceramah atau dakwah dan sebagainya adalah asatid atau ustadz-ustadz yang ngajar di pesantren. Mereka menjalankan misi-misi dakwah, misi-misi pengawasan mana gitu ya. Kemudian yang ketiga program sosial kemasyarakatan. Program sosial kemasyarakatan itu kita sebagai pesantren punya tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Di sini kita misalnya punya poliklinik di depan sini ya, atau kita sebut sekarang namanya poskestren, kesehatan pesantren, itu semacam klinik, ada dokternya. Ini tidak hanya melayani santri di pesantren, tapi masyarakat sekitar itu juga kita melayani. Kemudian kita punya koperasi gitu ya, ada jasa keuangan syariah. Ya, itu kira-kira 3 program itulah yang jadi inti dari program di pesantren. Tujuannya sebagaimana tujuan pertama kali pesantren ini dibangun ya. Pesantren ini dibangun tujuannya ingin mengembalikan cara berislam masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
karena banyak di masyarakat itu yang tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan Sunnah, sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul ya. Nah, tujuan kita ini adalah tujuan dari organisasi Persis tadi itu ya, karena Persis ingin mengubah nih atau mengembalikan masyarakat yang udah nggak bener nih cara berislamnya, misalnya sholatnya, ibadahnya, bermuamalahnya, akidahnya dan sebagainya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Ada yang bid'ah, ada yang tahayul, hurafat dan sebagainya. Tujuan kita itu ingin mencerdaskan lah, mengubah, mencerahkan masyarakat. Nah, caranya lewat penjahat tadi, lewat pendidikan, lewat dakwah, pengawasan, juga lewat ekonomi pemberdayaan masyarakat. Kalau penerimaan santri baru di sini memang ada khas sendiri ya, di sini beda, nggak seperti yang lain. Umumnya kalau di sini itu sejak dulu penerimaan santri baru itu dilaksanakan jauh lebih dulu dibanding sekolah yang lain. Dulu pesantren itu punya pandangan di masyarakat, pesantren mah nanti sesa-sesa sekolah nih terima di negeri, karek daftar ke pesantren. Atau misalnya budak-budak balalangor, anak yang tidak benar di sekolah negeri, sekolah umum bermasalah pindah ke pesantren, kan gitu ya umumnya. Nah, kita ingin mengubah image itu atau perspektif masyarakat itu bahwa pesantren itu nggak seperti itu. Oleh karena salah satu caranya adalah kita membuka pendaftaran itu jauh-jauh sebelum pendaftaran sekolah yang umum yang negeri itu. Harapan kita adalah pesantren teh jadi pilihan utama masyarakat. Nanut keterima di pesantren, ke sekolah lain gitu kira-kira gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, penerimaan santri baru di sini juga karena kuotanya terbatas di sini, walaupun sudah cukup banyak gitu ya fasilitas sarananya, tapi masih terbatas. Tapi yang daftar begitu banyak ya, tidak tertampung. Misalnya sederhananya 600 misalnya, sementara yang diterima hanya 300, berarti kan ada setengahnya yang nggak keterima. Nah, oleh karenanya ada proses seleksi, ada ujian, ada tes tulis, ada psikotes dan sebagainya untuk menyaring siswa-siswa yang terbaik atau santri-santri dan calon-calon santri yang masuk ke sini, insya Allah lewat hasil seleksi tadi. Nah, kita di sini punya komitmen. Di sini tuh kita menjadi semacam program pilot project gitu ya, program unggul dulu, namanya program pesantren ramah anak. Jadi kita ini buat program pesantren ramah anak, ada bantuan dari beberapa pihak. Nah, salah satu program pesantren ramah anak itu adalah bagaimana bersikap ramah kepada anak. Kalaupun anak melanggar itu tidak menggunakan kekerasan. Di sini nggak ada misalnya dengan membuli dan sebagainya gitu ya. Kita menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi. Kalau ada anak melanggar, tetap tentu ada hukuman, ada sanksi ya, tapi sanksinya yang mendidik, yang menyebabkan atau yang tujuannya ingin menyadarkan bahwa apa yang dilakukan anak itu salah. Yang kedua, anak menyesal, dan yang ketiga tidak mengulangi perbuatan. Kira-kira targetnya itu. Nah, bentuk hukumannya, insya Allah kalau di sini kita tidak menggunakan hukuman fisik ya, pukul, tendang, segala macam, tempel dan sebagainya. Insya Allah kita tidak ada di sini karena kita sudah menyadarkan para warga pesantren termasuk guru-guru asatidnya untuk tadi pesantren ramah anak. Artinya bukan berarti bahwa selama ini kita nggak ramah anak ya, dari dulu juga ramah, cuman kemudian kita kampanyekan bahwa pesantren kita ini pesantren ramah anak ya, tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Ya, tantangannya ini tergantung kepada pilihan masyarakat mungkin ya. Sebagaimana kita tahu, mungkin pendidikan di Indonesia itu lebih dominan pasti oleh pendidikan sekolah negeri atau umum gitu ya. Tapi di sana tidak menawarkan atau tidak menyelenggarakan apa yang kita ada selenggarakan di sini. Misalnya pendidikan agama. Kita tadi satu tujuan utama kita adalah ingin menyadarkan manusia, mengajarkan cara berislam sesuai dengan sunnah dan Quran dan sunnah. Nah, tantangannya kita ini sekarang, terutama dengan sekolah-sekolah yang lain yang atau non pesantren, mereka itu cenderung pengajaran pendidikan agamanya kan terbatas ya, tidak banyak. Sementara di sini banyak sekali pelajaran keagamaannya, walaupun yang pelajaran umum juga tidak kalah bersaing dengan mereka. Nah, tantangannya adalah banyak, mungkin sebagian gitu, tidak banyak juga yang tergoda gitu ya, pengen seperti orang-orang di luar sana
Nah, ini yang salah satu tantangan kita. Jadi bersinggungan dengan sekolah-sekolah yang non pesantren itu salah satunya ada interaksi antara santri kita dengan santri yang lain, untuk salah satunya menegakkan Quran Sunnah itu lewat cara berpakaian, berbusana, bergaul dan sebagainya. Itu tantangan kita. Tantangan kita saat ini adalah HP. Anak sekolah itu sekarang HP itu udah menjadi sebuah kebutuhan hidup gitu ya. Kayaknya anak atau orang zaman sekarang HP itu bukan hanya sebagai penunjang aktivitas, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok gitu ya. Termasuk anak-anak santri di sini itu ketergantungan pada HP itu cukup tinggi. Nah, oleh karenanya ini jadi tantangan kita, karena kita dituntut untuk bagaimana supaya bisa mengimbangi tuntutan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan zaman, atau jangan sampai kita juga terlalu berlebihan itulah dalam menanganinya. Apalagi kemarin, terutama ketika pandemi, anak-anak udah biasa belajar pakai HP, jadi sulit gitu untuk dipisahkan anak-anak dari HP. Sementara di pendidikan kita di sekolah, terutama di sini di pesantren, untuk pembelajaran tuh kita sampai sekarang tidak membolehkan menggunakan HP. Jadi HP nggak dibawa ke sekolah. Tapi kan namanya anak ya, pasti ada aja yang bawa di sini. Nah, oleh karenanya salah satu mensiasatinya khusus untuk ujian-ujian, pelaksanaan ujian ya, PAS, PAT, PTS dan sebagainya, kita menggunakan HP. Tapi itu pun dengan pengelolaan manajemen. Jadi pakai HP hanya untuk ujian saja. Selesai ujian HP disimpan lagi. Ada boxnya, penyimpanan, ada manajemen bagaimana nyimpan HP dan sebagainya. Jadi kita nggak memberikan kebebasan sebebas-bebasnya gitu ya dalam penggunaan HP. Tetap ada dibolehkan HP, tapi hanya untuk menunjang pembelajaran, menunjang ujian. Di luar itu simpan lagi. Ke depan bahkan mungkin bisa jadi pembelajaran juga akan menggunakan HP atau gadget dan sebagainya. Pesan ya, saat ini tantangan zaman cukup tinggi ya, sangat cepat sekali terjadi perubahan. Zaman itu saat ini misalnya ada sosial media, ada misalnya paparan internet yang cukup tinggi, kemudian tadi penggunaan HP yang sudah tidak lagi bisa dibendung. Mudah-mudahan gitu ya, dengan santri sekolah di sini, pesantren di dia gitu, mereka bisa memupuk kepada mereka itu akidahnya pertama ya. Jangan sampai bisa tergoda oleh berbagai hal yang sekarang itu bisa beredar dengan bebas, leluasa gitu ya. Kita di sekolah di pesantren mengajarkan ini, tapi mereka bisa dengan leluasa melihat yang lain-lain. Mudah-mudahan kita pupuk, kita tanamkan akidah yang kuat sehingga tidak mudah tergoda oleh berbagai hal lain lah duniawi. Kemudian juga dalam menjaga ibadah dan perilaku muamalah di Islam ya. Jadi tetap saja walaupun di sini urusan tantangan zaman sekarang modern ini, tapi harus bisa nyirikeun lulusan pesantren mah kieu beda gitu ya. Itu mungkin di tempat lain seumurannya lulusan sekolah ini dia mah begini. Nah, kita nggak perlu sama seperti yang lain. Kalau lulusan pesantren mah pakaiannya harus berbeda, cara bicaranya harus berbeda, cara bergaulnya, berinteraksinya harus berbeda. Kumaha beda teh nu nyirikeun khas pesantren. Kira-kira begitu lah. Sebenarnya sih emang keinginan. Soalnya kan aku teh awalnya teh di madrasah ibtidaiyah bukan SD. Jadi ngutamain agama. Terus ada alumni di ayah sama ibu sini. Jadi kayak pengen di sini. Kayaknya kayak kemauan sendiri. Soalnya kayak pesantren itu kan udah terkenal ya bagusnya. Jadi ya udah mau aja gitu ke sini. Karena waktu itu abi aku alumni dari sini, terus emang udah terkenal juga bagus, jadi ya mau aja ke sini gitu. Soalnya banyak yang lulusannya masuk ke PTN yang bagus gitu. Kalau aku ngelanjutin dari sini, soalnya dulu aku sanawiyah di sini, jadi mualiminnya juga di sini. Kalau hambatan sih nggak ada. Soalnya sekolah ini bukan cuman ngutamain agama juga, soalnya ngutamain ilmu teknologi gitu, IPA, matematika, semua dipelajari juga. Kalau buat aku mah kayak enggak sih, kayak enjoy aja gitu buat pelajaran di sini. Kayak gampang-gampang aja. Sama gurunya juga asik-asik aja. Kalau aku kadang ada hambatan, bisa dari guru, bisa dari diri aku sendiri. Kalau aku palingan
karena kurmer jadi pusing gitu belajarnya, tapi nanti kelas 11 mah gak kurmer lagi, jadinya insya Allah gak akan sepusing kurmer gitu. Kalau kelas 7 pakai itu kan pakai kertas, masih pakai kertas ya. Ya. Kalau buat kelas 8 sama kelas 9 udah pakai Android, pakai HP. Oh, pakai HP ya? Iya. Cuman kadang ada kendala juga, tapi dikasih kemudahan juga sih. Ujian praktek paling teh haki. Haki itu kayak tahfidz. Cuman di sini lebih diperdalam. Buat kelas 7 sekarang teh minimal 1 juz sudah hafal. Ya semoga sekolah ini lebih maju lah ya. Kelasnya jadi makin banyak, soalnya kan kuotanya terbatas. Oh, di sekolah ini. Ya, hanya beberapa aja yang bisa masuk gitu. Pesannya sih kurangin sih buat tugasnya. Pesan dari aku mah perbanyak liburnya gitu. Kalau aku pesantren ini tuh bagus karena menguasai iptek, terus lingkungannya juga mendukung lah, menjunjung santri itu untuk berakhlakul karimah tafakuh fiddin. Terus ya pengen banyakin libur. Itulah pesantren Persis 76 Tarogong Garut, yang bukan hanya berfokus pada pembelajaran keagamaan, namun sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman, agar terciptanya santriwan dan santriwati yang unggul dan amanah.